Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan pembahasan mengenai contoh soal kalor. Diketahui sebuah grafik kalor dengan soal jika kalor jenis es 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, dan kalor lebur es 340.000 Joule per kilogram maka kalor yang diperlukan pada proses Q1 sampai Q2 adalah pembahasan. Yang diketahui di dalam soal ini itu apa saja akan kita tulis? Diketahui. Yang pertama adalah massa. Massa yang tertera di dalam soal sini adalah 800 gram es. 800 gram. Kita rubah satuan gram menjadi kilogram. 800 dibagi 1000 yaitu 0,8 kilogram. Massa sudah. Yang kedua adalah kalor jenis es yaitu CS. Diketahui CS-nya di sini adalah 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian yang kedua adalah C air yaitu 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian ada kalor lebur es. Kalor lebur es itu kalau lambangnya adalah L yaitu 340.000 Joule per kilogram. Masih ada lagi yang diketahui yaitu delta T. Apa itu delta T? Delta T itu adalah perubahan suhu. Di sini ada dua macam yaitu es dan air. Untuk perubahan suhu es dimulai dari suhu yang paling tinggi di sini di titik 0 karena di titik ini sampai sini. Jadi 0 paling tinggi kemudian dikurangi dengan minus 5. Sehingga 0 dikurangi minus 5. Dapat hasilnya untuk delta TS adalah 5. Kemudian delta T air, dia suhu paling tingginya air, ini adalah air. Suhu paling tingginya adalah 10 dan yang paling rendah adalah 0. Sehingga 10 dikurangi 0 yaitu 10 derajat Celcius, ini juga derajat Celcius. Baiklah, selanjutnya yang ditanyakan adalah proses Q1 dan Q2. Kalau proses Q1 dan Q2, maka kamu harus mencari Q1 terlebih dahulu dan ditambah nanti dengan Q2. Q1 ini yang ini ya, Q2 yang ini. Oke, langsung jawab. Q1. Untuk Q1 ya, untuk Q1 apa rumus yang kita gunakan di dalam kalor? Di dalam kalor kita harus tahu rumusnya yang sering kita tahu ya, adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Lihat di sini grafiknya, garisnya ya, grafik garisnya, dia bentuknya miring dari bawah minus 5 sampai di sini Q2, maka akan menggunakan rumus Q1 sama dengan M kali C kali delta T. Tapi S. Kenapa S? Karena posisinya di sini. Kemudian massanya kita taruh saja langsung berapa? 0,8. Nah, C-nya ini adalah CS. Berapa? CS-nya 2100. Delta TS-nya adalah 5. Sehingga didapatkan hasilnya, ini nolnya coret. Sehingga dapatlah 8 kali 5 40 dikali 210 8400 Joule. Ini adalah Q1. Kita baru mendapatkan Q1, kemudian selanjutnya kita akan mencari Q2. Untuk Q2, perhatikan grafiknya ini. Untuk Q2 dia berada di tengah-tengah ini ya. Jika dia gambarnya dia berada di tengah-tengah ini, maka rumusnya adalah Q sama dengan M kali L.
kita pindahkan ke sini. Q2 sama dengan massa dikali kalor lebur. Massanya adalah 0,8 kg. Kalor leburnya adalah 340.000 Joule per kilogram. Sehingga kita coret nolnya. 34 ya, ini 34 ya. Kita kali dulu dengan 8, hasilnya adalah 272.000 Joule. Ini untuk Q2. Kita sudah mendapatkan hasil dari Q1 dengan Q2. Maka selanjutnya adalah menjumlahkan kedua hasil tersebut. Maka proses Q1 dan Q2 adalah Q1 ditambah dengan Q2, yaitu Q1-nya adalah 8.400 Joule ditambahkan dengan 272.000 Joule. Dapat hasilnya 0,040 Joule. Oke, hasilnya adalah 280.400 Joule. Ini untuk proses Q1 dan Q2-nya. Kita bisa rubah dia ke dalam satuan kilojoule, yaitu dengan cara membagi 1000. 280.400 kita bagi dengan 1000. Maka hasilnya coret, tinggal 280,4 kilojoule. Ini adalah hasilnya proses yang dibutuhkan dari Q1 sampai dengan Q2. Untuk pembahasan tentang kalor selesai. Nanti akan ada lagi soal-soal IPA fisika yang akan saya bahas di sini. Terima kasih.